Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. teman-teman Muhammadiyah Untold Story. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Cak David Effendi. Ya, selamat datang Cak Selamat. di Untold Story. Wah, ini Terima kasih Mas Ihsan. suatu kebanggaan karena Cak David ini termasuk tokoh pegiat literasi dan tokoh Muhammadiyah yang awal-awal saya kenal sejak zaman SMA. Dan qadarullah ya, ternyata istri saya rumahnya tidak jauh dari Cak David Iya. di Lamongan. Nah, literasi itu menjadi jantung dari kebudayaan Muhammadiyah kalau kata Kunto Wijoyo. Kalau kita ngomongin literasi kan biasanya perpustakaan itu punya pemerintah. Perpustakaan itu pasti punya sekolah, Iya. punya univ. Tetapi Muhammadiyah juga pernah punya satu tokoh, punya satu pejuang atau satu pegiat yang dimana menjadikan literasi itu sebagai bagian dari perjuangan yang auranya atau yang suasananya itu kerakyatan. Jadi kebutuhan buku dan pengetahuan disediakan oleh kita sendiri untuk kita sendiri. Nah, tapi sebelum itu, nah mungkin Cak David ini bisa cerita-cerita sedikit ya. Asalnya dari mana, bagaimana kok akhirnya sampai ke Jogja, kemudian pengalaman literasi yang berkesan hingga sekarang tuh menjadi orang yang cukup concern ya di bidang itu tuh gimana Cak? Ya. Jadi saya seperti tadi di mention Mas Ihsan dari tepi Bengawan Solo ya, kampung saya. Nah, Bengawan Solo itu bagi kami orang Lamongan atau sekitar Lamongan itu adalah Sungai Nil kalau di Mesir ya. Jadi Bengawan Solo menghidupi dan juga bisa memberikan banyak rezeki. Mungkin itu juga yang mengantarkan saya sampai ke Jogja. Jadi saya SMP, SMA masih di Lamongan, berkiprah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, menjadi ketua umum di Ranting, lalu menjadi sekretaris umum di cabang, menjadi ketua bidang dakwah di Lamongan, pimpinan daerah IPM Lamongan ya, lalu ke UGM. Jadi literasi sangat mengilhami ya. Jadi saya waktu SMA sempat sudah berinteraksi dengan tetralogi Pram, walaupun tentu saja waktu itu masih bajakan ya yang tersedia. Sekarang Ini pun masih memalukan. susah Tetapi dicari itu. saya kira begitulah dunia literasi kita karena itu terhitung cukup mewah bacaan itu sehingga dibajak secara bebas. Dan itu yang mengantarkan saya berkiprah di UGM, di pers mahasiswa juga, tertarik di dunia kepenulisan. Jadi singkat cerita tahun 2002 saya ke UGM, lalu melanjutkan S2 di UGM, lalu ke Hawaii, ke University of Hawaii di Amerika, lalu lanjut lagi S3 di Gajah Mada dan bersyukur berinteraksi di ekosistem Muhammadiyah. Aktivitas literasi terus menjadi bagian dari perjuangan hidup sehari-hari ya. Mungkin itu yang disebut dengan kebudayaan sehari-hari. Saya berinteraksi dengan buku, bertemu orang-orang buku, penulis, mendiskusikan buku, mendengarkan buku ya dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu Mas Ihsan perjalanan singkatnya. Aktif di Serikat Taman Pustaka. Aktif. Nah, Serikat Taman Pustaka itu nanti akan kita perdalam ya. Jadi suatu komunitas yang dibentuk oleh Cak David bersama teman-teman yang MPI. dimana dinaungi oleh Majelis Pustaka Informasi juga untuk menghimpun aktivis Taman Pustaka atau rumah baca yang banyak ini. Kalau akhir-akhir ini Cak, kalau kita lihat di Twitter ya, itu aktivis taman baca atau komunitas baca jalanan itu agak menggeliat ini. Yeah. Mereka melakukan gerakan di tempat-tempat publik seperti di alun-alun, di parkiran, di taman. Namun mereka juga melakukan gerakan yang kuat di sosial media. Sempat bagaimana mereka diusir Satpol PP. Nah, akarnya mereka itu kan tidak dapat dilepaskan dari tokoh yang kita bicarakan sekarang, Betul. yaitu Yeah. Dauzan Faruk. Bagaimana cara orang terdidik membaca itu bisa dikolaborasikan dengan keberanian. Nah, itu sebenarnya Dauzan Faruk tuh siapa tuh Yeah. Cak David? Ya, ini luar biasa yang disebut Mas Ihsan, Dauzan Faruk. Bagi saya Dauzan Faruk adalah inspirasi sangat penting di dalam khasanah gerakan literasi yang berbasis kerakyatan atau berbasis komunitas. Saya tidak bisa mengklaim bahwa semua aktivitas literasi jalanan yang membuka akses secara terbuka itu semua punya
latar belakang berinteraksi dengan Daujan Faruk, tetapi Daujan Faruk sudah memikirkan itu. Jadi banyak tokoh-tokoh literasi yang sekarang berada di level nasional yang katakanlah sudah menjadi senior di gerakan literasi, mereka notabene pernah berinteraksi dengan Daujan Faruk. Yang mana Daujan Faruk mempelopori model pembukaan akses pengetahuan yang karakternya sangat menarik. Kata dia, perpustakaan itu harus gratis ya, kemudian fleksibel, tanpa birokrasi ya. Jadi ini sebetulnya nalar yang kalau kita pikir-pikir, apa yang terjadi di jalanan, di pelabuhan, bahkan di samping bandara di Solo itu ada teman kami juga melapak bertahun-tahun membuka akses bacaan. Kan di bandara itu banyak anak-anak keluarga itu rekreasi ya. Oh iya. Kalau sore ngelihat terbang. Nonton gitu. pesawat gitu. Itu angle-nya sangat keren itu. Buku terus ada pesawat melintas di atasnya itu. Pokoknya itu ya mungkin itu kreativitas ya, bagaimana memadukan antara rekreasi keluarga dengan literasi ya. Dan masih banyak yang lain di pelabuhan, di dekat stasiun dan sebagainya. Jadi sebetulnya kontribusi Daujan Faruk, anak seorang pengurus bagian Taman Pustaka, Haji Muhammad Bajuri ini, kontribusinya sangat real. Kalau kita pikir-pikir apa yang sedang terjadi dalam gerakan literasi berbasis komunitas hari ini sangat sesuai dengan apa yang digagas diperjuangkan oleh Daujan Faruk, yaitu perpustakaan itu nggak perlu harus berbayar, harus meninggalkan KTP kalau mau pinjam buku, meninggalkan ID card lainnya, identitas lain. Dan itulah mungkin Daujan Faruk cemerlang ya sebagai seorang pensiunan tentara rakyat ya mungkin ya, tahun 93 merintis perpustakaan yang disebut dengan Mabulir, majalah buku keliling bergilir. Dia keliling kemana-mana, ke pos kamling, ke ibu-ibu yang sedang berkumpul, ke penjara, luar biasa. Jadi semua sudah dilakoni Pak Daujan dengan berkeliling dengan jalan sepeda itu sampai 2007. Jadi kira-kira kita ini kayaknya agak iri dengan Pak Daujan yang sudah berumur, sudah ya secara usia cukup senior tapi bisa menggerakkan bacaan sebegitu militan. Anak-anak muda sekarang yang bergerak di medsos dan sebagainya, kalau mereka militan ya memang sudah sesuai zamannya juga. Ya, dan zamannya Daujan Faruk itu adalah yang kita wariskan sekarang. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan Daujan Faruk itu kan seperti kayak melampaui zaman gitu loh. Di awal tahun 2000 kan belum ada kayak gitu. Apakah benar, Cak? Kalau sekarang kan ya kalau agak kita populer bilang ya. Futuristik Pak Daujan itu dalam konteks gerakan literasi. Orang belum memikirkan, orang masih berjuang dengan nasib perut gitu ya. Kok Daujan ini berani-beraninya dia menawarkan bacaan gitu di saat orang ekonomi masih sulit ya, apalagi tahun-tahun 98. Ya, transisi itu. Ya, masih tentu saja perjuangan yang lebih lebih urgent yang dihadapi masyarakat masih banyak, tapi Pak Daujan tentu menawarkan perubahan paradigma dari membaca, perubahan pengetahuan, mungkin juga kapasitas menanggulangi persoalan sehari-hari itu kan sangat memungkinkan diinspirasi oleh bacaan. Nah, kapan toh sebenarnya mungkin ya anak-anak IPM atau teman-teman seperti Cak David ini mengenal Daujan Faruk dan lebih tepatnya tempatnya Daujan Faruk itu di sebelah mana tuh, Cak? Oh iya, tadi belum di-mention ya. Jadi Pak Daujan Faruk ini di Kauman, jadi ini sesuai dengan kelahiran Muhammadiyah. Lahir ini kembali di situ ya? Ya, sudut lain dari Kauman yang agak selatan Masjid Gede itu, dibangunlah satu rumah. Sebetulnya ya prinsipnya ini mengubah rumah pribadi menjadi akses bagi publik. Dan spiritnya Pak Daujan itu juga sama ya. Jadi mengubah, bisa dikatakan begitu, mengubah dari kepemilikan buku pribadi dari yang dia beli dari uang pensiun itu menjadi aset publik, bisa dibilang begitu ya. Ini perpustakaan umum, tapi ini yang menggerakkan adalah voluntary base. Ini adalah kesukarelawanan seorang
anak pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah di Kauman ya. Dan saya kira kalau nanti perlu di cross check ya, mungkin saja Pak Dauzan ini juga pembaca di biblioteka situ atau diwarisi nilai-nilai itu oleh bapaknya, karena biblioteka juga sama. Kita lihat foto tahun 1920 kalau nggak salah ya, di 20. depan biblioteka di Kauman itu orang membawa buku, sepertinya pulang meminjam buku atau mengembalikan, itu kayaknya akses banget gitu, aksesibel banget gitu. Nah itu mungkin yang dimanifestasikan ulang oleh Pak Dauzan Farouk dengan zaman yang berbeda, tetapi diperluas, lebih bergerak. Kalau biblioteka mungkin orang harus datang ke situ, orang Kauman dan sekitarnya. Tapi kalau Mabuler ini memang keliling, bergerak. Jadi yang mendatangi pembaca ya. Mendatangi orang tua asuh buku-buku itu, nanti ada gilirannya ditukar dengan koleksi yang baru. Ini harusnya negara ya memang seperti itu menurut saya. Dia ini kayak mensubstitusi negara. Dalam era-era negara belum punya ide-ide, belum punya infrastruktur yang baik, belum ada mobil perpus keliling, belum ada macam-macam ya, belum ada Honda motor pustaka keliling dari Perpusnas misalnya. Dauzan Farouk itu kayak menggantikan peran negara gitu, peran mencerdaskan masyarakat. Bagaimana orang ibu-ibu berkumpul di depan kampung, di rumah, di RT, balai RT, kemudian didatangi, dikasih buku, itu kan kayak ini apa gitu. Ini tugas negara, bukan tugas Pak Dauzan. Nah, mencerdaskan bangsa itu. Nah, unik ya, tadi Cak David cerita tentang Biblioteka Muhammadiyah. Jadi biblioteka itu perpustakaan kalau sekarang. Bahasa Belanda, ya. Dulu penyedia literasi itu dipimpin oleh pemerintah kolonial melalui balai pustaka ya. Tapi balai pustaka itu memiliki nilai-nilai eksklusif di mana diakses secara terbatas, ada sensor yang kuat dan tidak menyentuh sampai kalangan bawah. Nah, di tahun 1920 jauh sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah sudah mengkonsepkan dan menghadirkan sebuah perpustakaan publik dari bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun sempat surut, tapi nantinya akan dihidupkan oleh Dauzan Farouk lagi di tempat yang mungkin tidak jauh ya, yaitu Kauman. Nah gini Cak, kok kalau saya lihat ya kita heroik banget ya Dauzan Farouk ini. Nah apakah yang dilakukan dan interaksi teman-teman IPM atau teman-teman Ortum dengan Pak Dauzan Farouk itu nantinya akan melahirkan gerakan literasi yang sejenis, atau gimana tuh interaksinya sama Pak Dauzan Farouk itu, kesan-kesan emosional yang menjadikan Cak David dan teman-teman penggiat literasi sekarang tuh seperti ini berjuangnya. Jadi kenapa kita merasa Dauzan Farouk itu betul-betul menjadi tokoh literasi, bahkan kita jadikan ikon ya pada saat Kopdar Pegiat Literasi se-Indonesia yang dibuat oleh Majelis Pustaka dan Informasi di Solo tahun 2017 itu menjadi ikon acara kita ya. Karena kita merasa apa yang diperjuangkan Dauzan Farouk itu kemudian kita setelah sekian mungkin satu dekade ya, dari 2007 ke 2017 ya, katakanlah satu dekade, itu kita merasa apa yang diangankan, apa yang diimajinasikan, apa yang diperjuangkan oleh Dauzan untuk membuka bacaan ke publik, ke jalan-jalan, ke pos-pos kampung ya, ke penjara, itu kayaknya kok menemukan takdirnya gitu, menemukan semangatnya gitu. Jadi kita merasa kok dia sudah memikirkan itu, dan sekarang orang pada butuh bacaan yang lebih mudah diakses. Karena datang ke perpustakaan tentu saja butuh energi besar ya. Maksudnya itu harus berpakaian rapi, harus mandi dulu barangkali ya. Bayangkan kalau buku itu datang ke pasar, di tempat orang berkumpul, datang ke pelabuhan, kan orang bertelanjang dada aja bisa membaca buku. Dan itulah spiritnya. Bagaimana menggerakkan buku itu secara mudah dan lebih gampang, lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Kalau saya melihat kesaksian-kesaksian teman-teman pengurus IPM ya, yang terutama yang di kota Jogja ya dan sekitarnya, sebagian juga pernah mengalami ya, kalau anak-anak mualimin, anak-anak mualimat itu mereka rata-rata membaca buku di perpustakaan Mabulir situ.
saya pribadi pun juga berkantor di dekat situ, dulu kantor IPM di Ngerjen situ, depannya Oh Optik ya. Noval itu ya. Jadi kita hanya masuk gang sebentar. Bahkan kita juga sering di mana di kantor Ortom itu juga ditaruh buku-buku Mabulir itu. Jadi gimana ya, ini kayak orang yang betul-betul kalau bukan dibilang sinterklas ya. jadi gimana sih? Kok ada orang yang mau mengedarkan bacaan-bacaan ke tempat-tempat secara rutin, secara militan itu ya. Jadi interaksinya itu kemudian di IPM juga akhirnya kan juga bertemu bahwa di IPM itu sejak 2003 ada namanya Gerakan Iqra. Gerakan literasi di IPM namanya Gerakan Iqra. Saya sendiri juga ketua yang membidangi itu di pimpinan pusat IPM. Jadi akhirnya semangat itu memang ketemu. Bagaimana kita mentradisikan membaca, arisan menulis, kemudian membuka perpus-perpus di sekretariat, kemudian di pelatihan-pelatihan resensi buku dengan majalah Kutu dan sebagainya. Artinya ekosistem kita dengan semangatnya Pak Dauzan itu ya memang ketemu gitu Mas Ihsan. Jadi anak-anak IPM terutama, kemudian nanti di Nasyidul Aisyah karena dari IPM ke NA juga membuat gerakan yang sama kan, Ralina, Rumah Literasi Nasiah. Jadi kita melihat Dauzan Farouk ini menanamkan inspirasi, kalaupun tidak berinteraksi secara langsung, apa yang kita lakukan nampaknya ketemu dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Pak Dauzan. Jadi orang ketemu Pak Dauzan langsung atau mendapatkan inspirasi ataupun memperjuangkan literasi sebetulnya yaitu satu nilai gitu Mas, satu apa ya? Oh, kita berada di kapal yang sama gitu. Kita merasa we are in the same boat ya. Bahasa Inggrisnya kan begitu. Nasib kita sama atau perjuangan kita sama. Perjuangan gitu. kita sama. Monggo Cak, minum dulu Cak. Monggo. Iya. Wah ini. Jadi begitu Mas Ihsan ya, Pak Dauzan. Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang juga senang dengan menggerakkan buku ya. Ya, kalau kita lihat di sosial media memang apalagi dengan menguatnya gerakan massa ini juga secara tidak langsung kalau Cak David tadi menceritakan ngelapak buku itu juga menjadi tren dan gaya hidup anak muda yang agak populer di beberapa kota besar, bahkan di yang agak kota-kota agak pelosok kayak kasus kemarin di Garut, terus di Tasikmalaya itu menarik. Nah, tadi kan kita udah cerita ya gimana Dauzan Farouk itu kalau istilah zamannya lah melampaui zamannya lah. Kalau didudukan sama ulama ya ala-ala. Kalau dalam bahasa sosiologinya ya kreatif minority lah Dauzan itu. Dan dirasakannya baru sekarang. Nah, terus kan tadi Cak David juga pernah nyinggung ya tentang Serikat Taman Pustaka. Nah, ini malah yang belum disinggung Cak. Tentang Cak David ini memiliki sebuah komunitas rumah baca. Nah, ini benar-benar meneruskan Dauzan Farouk dengan versi yang lebih tentu memperbaiki ya, yaitu dengan membentuk rumah baca komunitas. Nah, apakah waktu Cak David bikin rumah baca komunitas dan gerakan yang di sana itu tuh terinspirasi dari Dauzan Farouk dan hal apa toh yang dilakukan itu? Betul. Jadi saya terutama dan ada adik-adik angkatan di IPM ya waktu itu membuka rumah baca komunitas, sangat jelas lah ini memang meneruskan Dauzan Farouk ya. Maka Dauzan Farouk juga menjadi ikon penting selain Pramudia di rumah baca komunitas. Jadi di rumah baca komunitas kita juga menggerakkan buku, mendukung KKN keluar Jawa dari UAD, dari UGM, dari banyak kampus, UNER, dari UIN ya. Yang KKN keluar Jawa kita akan kasih hibah buku itu. Dan itu adalah persis apa yang diimajinasikan Dauzan Farouk. Kita memberi akses bacaan dengan medium KKN atau medium hibah, wakaf buku dan sebagainya. Termasuk ada free kargo literasinya dulu Perpusnas ya. Kemudian rumah baca komunitas juga membuka akses pelayanan perpustakaan 24 jam. Oh, 24 jam ya? Ya, jadi di rumah baca komunitas juga ada proses mentransformasi dari kepemilikan pribadi menjadi milik publik.
Jadi misalnya koleksi-koleksi saya juga bisa diakses lewat rumah baca atau juga bisa ke tempat saya, karena tempat saya juga sebetulnya rumah perpustakaan juga. Jadi kita banyak tuh, kita sebut mikroba literasi itu ya memang spiritnya Dauzan Farouk. Maka kita publikasi buku bersama-sama pegiat literasi Muhammadiyah dengan judul buku The Spirit of Dauzan Farouk kan, bagaimana spirit berbagi, berkolaborasi, spirit membuka perpus yang lebih gampang diakses oleh masyarakat dan sebagainya. Dan ya bagi Dauzan Farouk mantra yang sangat penting menurut saya, Mas Ihsan, beliau bilang dalam banyak wawancara, semua orang bisa menjadi pegiat literasi. Jadi dia bilang loper koran, dia bilang siapapun yang bisa bercerita itu juga pegiat literasi, orang yang membantu mengirimkan buku, membantu menyampul buku, membantu kalau di Mabulir itu double majalah yang dijadikan double satu. Ya. Jadi misalnya Suara Muhammadiyah bergabung dengan majalah Gatra, terus Suara Muhammadiyah dengan majalah Asuna, macam-macam lah. Jadi ada biasanya sih ini Mas Ihsan, biasanya majalah agama dengan yang non agama gitu. Saya pertama kali membaca Trubus dari situ. Jadi maksudnya Pak Dauzan agar orang itu juga punya pengetahuan agama, punya pengetahuan umum kan. Jadi interdisiplin. Pak Dauzan sudah memikirkan itu. Kemudian dikasih tulisan penyemangat-penyemangat yang berupa kertas putih, ada tulisan lalu di lakban bening di dalam halaman kedua dan seterusnya cover belakang. Saya kira kreativitas itu lahir sangat organik ya. Nggak punya karyawan loh. Semua dilakukan sendiri. Nggak punya karyawan, nggak punya pegawai, bagaimana dia nggak punya mahasiswa. Iya, kalau sekarang mungkin saya bisa ya meminta tolong mahasiswa. Ayo kita KKN di tempat saya, yuk kita bikin kegiatan. Pak Dauzan adalah bisa disebut Ronin kalau bahasa Jepangnya. Samurai tanpa tuan, tanpa tadi yang bos. kelewatan. Rumah baca komunitas itu di mana tuh Cak David? Ya. Atau mungkin sejarahnya dulu pertama kali di mana, terus sekarang ada di mana? Ya, rumah baca komunitas ini awalnya kan dilahirkan oleh lembaga pengembangan sumber daya insani milik PPIPM ya. Dulu pertamanya di Onggobayan tahun 2011-2012 di Bantul. Lalu sempat pindah ke Jalan Parangtritis sehingga kita sebut sebagai RBK Paris ya, RBK Mazhab Parangtritis. Lalu pindah ke Sidoarjo di Bantul tahun 2014 sampai 2018, lalu pindah ke Kanoman di Banyuraden, Sleman sampai sekarang. Sampai sekarang tuh ya. Jadi sudah 13 tahun ya. Kita berkiprah di literasi dan terus kita memberikan dukungan, mendorong semangat anak muda. Dan alumni-alumninya rata-rata juga sebagian besar membuat perpustakaan di daerahnya. Seperti yang terbesar ini saya kira di Pulau Buru. Justru di Pulau Buru? Iya, miliknya alumni UMY ya. Alumni UMY dulu pegiat RBK yang keliling kemana-mana. Sekarang perpustakaannya disebut RBK juga, tapi Rumah Belajar Komunitas. Itu di Pulau Buru, tepat di jantung ikon kita Pram ya, sebagai alumnus kampus Pulau Buru ya. Dan itu saya kira cukup inspirasi lah. Jadi kita ingin Jogja ini menjadi ruang belajar. Saya pribadi belajar dari Dauzan Farouk, nanti orang ada yang belajar dari Rumah Baca Komunitas, belajar dari Serikat Taman Pustaka, karena Rumah Baca Komunitas ini juga bagian dari Serikat Taman Pustaka, di mana aktor-aktornya juga teman-teman kader Muhammadiyah Mas Ihsan. Jadi Serikat Taman Pustaka ini sekarang sudah ada kurang lebih 400 ya secara yang terdaftar ya. Kemudian ada Pustaka Bergerak juga yang dimotori Nirwan Arsuka ya. Itu sekitar 900-an perpustakaan jalanan, becak pustaka, motor pustaka, jamu pustaka, macam-macam banyak namanya. Itu geliat yang kita sebut sebagai itulah keajaiban Dauzan Farouk. Apa yang dia lakukan sendiri berapa tahun yang lalu, kalau 93 sampai 2007 itu. Berapa tahun yang lalu? 2007? 20 tahun? Ya enggak. 15 tahun yang lalu? Ya. Kalau 93 berapa tahun? 93 berarti 12 ya?
93 sekarang 2025. Oh, sekarang 2005 dari 2007. Ya, dihitung dari Ya, 93. Udah 30 tahun yang lalu dia 31. Wah. 31 tahun seperti Ronin, samurai, maksudnya kuat tapi sendirian. Ya. Itu kemudian diaminkan oleh orang kebanyakan sekitar tahun 2014 ke atas. Tanpa bertemu dengan Dauzan tanpa Faruk. bertemu dengan Dauzan Faruk. Itulah yang disebut menurut saya, itulah inventor kalau di dalam teori ya. Inventor itu menemukan cara, menemukan jalan. Bukan dalam konteks teknologi, tapi ini rekayasa Sosial. peradaban ya. Ya. Rekayasa peradaban kan, membuat akses bacaan kepada publik itu kan menurutku rekayasa sosial atau pembaruan sosial atau apapun dalam terma-terma Muhammadiyah ya. Itu inovasi bisa dibilang. Tapi kalau saya menghargai Dauzan itu mungkin bukan hanya inovator tapi inventor. Inventor itu kayak menemukan cara, teknik, menyampaikan buku pengetahuan ke orang-orang biasa, orang-orang umum gitu ya. Itu siapa yang enggak banyak orang yang memikirkan itu. Iya. Jadi sekarang dirasakan. Sekarang kita rasakan betapa cara belajar itu atau cara melakukan perubahan sosial itu betul-betul menemukan apa ya, pembenarannya, Ya, menemukan faktanya, jalannya. menemukan jalannya Mas Ihsan. Jadi mungkin orang zaman itu agak gila ya ini orang ya. Ngapain Iya. pagi, siang, sore ngantar buku ke penjara, ke pasar, kemana-mana itu. Luar biasa kesaksian orang-orang itu di sudut-sudut kampung itu. Loh ini bukunya Dauzan Faruk. Oh ini Mabulir, ini Mabulir. Di kantor-kantor Muhammadiyah ada Mabulir. Di sekolah-sekolah ada Mabulir. Ini siapa yang ngantar gitu ya. Jadi itu menjadi pekerjaan sosial yang luar biasa menurut saya. Nggak ada karyawan, nggak ada apa namanya gosen atau apa ya. Ini diantarkan sendiri dengan sepeda keliling setiap hari, setiap saat sebagai perjuangan amal kebaikan ya. Dan tugas kita ya memang bagaimana caranya Syarikat Taman Pustaka ini ya membuat itu lebih profesional sebetulnya. Memungkinkan nggak Mas Ihsan kita buat profesional? Spiritnya sama tapi profesional yang ngantar mungkin seperti mengantar Shopee Food atau mengantar apa GoSend, ada apa namanya, ada fee-nya barangkali, tetapi spiritnya sama, dikelola secara sosial. Tapi orang yang terlibat mungkin tidak mungkin sealtruis Pak Dauzan ya. Dauzan ya. Dia betul-betul memikirkan orang lain, tidak memikirkan dirinya ya. Dia betul-betul mempersembahkan Mabulir itu untuk khalayak umum gitu ya. Ya kalau kita lihat dengan background nilai-nilai Muhammadiyah ini ya versi penolong kesejahteraan umum yang versi lain. Yaitu bukan hanya yatim, rumah yatim atau pengetahuan. Bukan hanya rumah sakit, bukan hanya panti asuhan atau sekolah, tapi ini juga menurutku ya, kalau kita kias gitu, ini juga penolong kesengsaraan umum yang mana kita anggap kebodohan, kurang ilmu, kurang pengetahuan adalah bagian dari kesengsaraan. Dan ditolong dengan literasi. Ya, saya menulis itu Mas Ihsan ya di IB Time itu soal menolong kesengsaraan umum dalam konteks literasi ya. Iya. Dan itu saya kira cukup banyak yang membaca dan mengapresiasi bahwa gerakan literasi itu juga ada unsur kepenolongan, ada unsur kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Ini kan tergantung bagaimana kita memaknai ya sebuah gerakan sosial itu punya unsur nilai kemanusiaan, punya unsur nilai kepenolongan atau filantropi atau apapun ya. Sebetulnya literasi juga sangat dekat dengan nilai-nilai itu kan. Iya. Empati, peduli, sebetulnya orang sama, peduli dengan pengetahuan orang yang minim itu ya menurutku bagian dari perjuangan kemanusiaan lah. Iya. Iya enggak? Sehingga Pak Dauzan Faruk juga suatu saat layak menerima penghargaan sebagai pejuang kemanusiaan. Bukan hanya literasi sebagai buku, sebagai bacaan, tapi untuk siapa bacaan itu? Untuk memajukan pikiran. Untuk apa majalah-majalah itu disebarkan? Untuk mendorong kreativitas, mendorong imajinasi sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan bacaan itu punya
ide-ide baru, cara menolong dirinya, cara menolong masyarakat dan sebagainya. Inilah mukjizat literasi. Ya. Sebetulnya apa yang kita lakukan di kampus-kampus, di sekolah sebetulnya adalah perjuangan literasi yang lebih formal. Ya. Tapi Daujan Faruk memilih jalan yang lebih sunyi, memilih jalan yang tidak publisitasnya rendah Dan mengawali. dan menjadi pelopor, mengawali. Nah. Saya kira itulah Daujan Faruk menjadi kekuatan penting Nah, di dalam khasanah literasi di Muhammadiyah. nah, tentu tidak mudah ya untuk menjadi Daujan Faruk sendiri. Namun apa yang beliau lakukan menjadi hidup yang kita wariskan sampai hari ini untuk betul. berliterasi. Bisa disimak kawan-kawan tulisan Cak David nanti di IB Time, akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan Daujan Faruk menjadi amal yang abadi untuk beliau dan menjadi sesuatu yang kita terus jalankan. Salam untuk kawan-kawan pegiat literasi dimanapun berada. Bila isabil haq nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.